Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHMH, MPA, selaku dosen Kapita Selekta Hukum Pidana kelas B. Perkenalkan, saya Naila Zahra Ramadan dengan NIM 205230116. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan pidana mati. Kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Lembaga permasyarakatan atau disebut lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Rutan dan lapas tentunya adalah hal yang berbeda. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan, sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penempatannya untuk kepentingan penyidikan dan penuntut atau kepentingan pemeriksa sidang. Lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana, sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Meskipun lapas dan rutan adalah dua institusi yang berbeda, namun di kedua tempat itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai kerawanan timbulnya konflik antara penghuni dengan penghuni. Bagaimana dengan kondisi dalam lapas? Sebagai tempat yang dihuni banyak orang dengan berbagai latar belakang kehidupan, lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana atau tahanan. Kondisi lapas di Indonesia pun mengalami perubahan baik dari segi jumlah, kualitas maupun tata kelola. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan kondisi lapas seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah yang terjadi di lapas. Di antaranya kelebihan kapasitas atau overkapasitas, tahanan atau narapidana di lapas, dan juga ada fasilitas lapas yang kurang memadai, kurangnya sipir atau petugas lapas, serta masalah kekerasan dan keamanan di dalam lapas. Bahkan masalah overkapasitas lapas menjadi persoalan yang terus-menerus ditangani pemerintah dari tahun ke tahun. Hal ini karena sebagian besar lapas di Indonesia tidak mampu menampung banyaknya narapidana yang menjalankan hukuman. Penyebabnya, sistem pemidanaan yang digunakan masih berorientasi pada pemenjaraan atau prison oriented. Dalam jangka waktu yang sangat lama dan aparat penegak hukum atau APH masih mengutamakan penjatuhan hukuman antara sebagai premium remedium upaya utama dan bukan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Terjadinya overkapasitas lapas dapat berdampak pada pengelolaan lapas, di mana dengan kondisi banyaknya narapidana di lapas dan kurangnya sipir atau petugas lapas dapat berpengaruh pada kondisi keamanan, ketertiban, keselamatan bagi narapidana atau sipir petugas lapas untuk mengontrol aktivitas narapidana. Overcapacity dapat menimbulkan prionisasi atau prionization seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, perkalian kelompok, juga ada pengelompokan berdasarkan kedaerahan, dan juga serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama napi dan lain sebagainya. Maraknya kasus di lapas yaitu seperti overcapacity, pemberian fasilitas mewah kepada napi, dan juga adanya larinya penghuni dan peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian. Pemerintah dan para pakar hukum pidana sangat kurang memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini. Padahal pembinaan terhadap narapidana adalah proses akhir dari tujuan sistem dari peradilan pidana. Bagaimana dengan kondisi lapas di Indonesia? Jumlah lapas dan rumah tahanan atau rutan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2023 terdapat sekitar sebanyak 144
424.000 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya sekitar 492 lapas dan rutan dengan jumlah kapasitas sebanyak 446.000 orang. Adapun jumlah penghuni lapas dan rutan saat ini sebesar 265.897.000 orang, sehingga masih mengalami overkapasitas sebesar 89,35%. Selanjutnya, pada kondisi fisik lapas di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup serius. Beberapa lapas masih memiliki kondisi fisik bangunan yang kurang, seperti kelebihan kapasitas, ruangan sel yang lembab, sanitasi yang buruk, dan fasilitas yang tidak memadai. Namun demikian, meskipun kurang layak, pemerintah terus berupaya memperbaiki kondisi fisik lapas. Beberapa lapas baru telah dibangun dengan standar yang lebih baik, seperti lapas kelas 2A di Lok Sumawe dan lapas kelas 2B Pasuruan. Selain itu, sejumlah lapas juga telah direnovasi dan diperbaiki, seperti lapas kelas 2A Sarolangun dan lapas narkotika kelas 2A Pematang Siantar. Selanjutnya, pada kualitas pelayanan lapas di Indonesia juga masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Masalah kelebihan kapasitas dan kurangnya jumlah sipir atau petugas seringkali menyebabkan pelayanan yang kurang memadai, termasuk dalam hal pemberian makanan, pemberian akses kesehatan, serta mempengaruhi kualitas pembinaan dan rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana. Namun pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di lapas, antara lain melalui peningkatan jumlah sipir atau petugas dan perbaikan sistem manajemen. Selanjutnya ada program pembinaan narapidana. Program pembinaan narapidana di lapas semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Saat ini banyak lapas yang mengembangkan program pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki moral dan mental narapidana, serta membekalinya dengan keterampilan yang dapat membantu memulai kehidupan baru setelah bebas. Dan yang terakhir ada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus kekerasan di lapas juga masih sering terjadi, termasuk penganiayaan fisik antar narapidana maupun dengan sipir atau petugas lapas. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan narapidana, serta dapat merusak reputasi dan kredibilitas pengelolaan lapas. Fungsi utama dari institusi permasyarakatan yaitu adalah yang pertama sistem manajemen keamanan, dan yang kedua ada unit pengambilan keputusan yang melakukan perancangan dan pengawasan sistem. Yang ketiga ada unit kerja mengimplementasikan sistem, dan keempat ada SOP. Yang kelima ada pelatihan yang terus-menerus, dan yang keenam ada perlengkapan serta perlengkapan yang memadai dan sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Melihat fenomena-fenomena yang saya jelaskan tadi, pemerintah terus melakukan langkah-langkah perbaikan lapas melalui berbagai program dan kebijakan seperti pembangunan atau renovasi lapas baru, dan juga ada peningkatan kapasitas lapas, dan ada pengalihan sebagian narapidana ke sistem alternatif seperti program asimilasi dan integrasi masyarakat, dan juga peningkatan jumlah sipir atau petugas lapas. Selain itu, Undang-Undang Permasyarakatan yang baru menetapkan bahwa praktik permasyarakatan harus dijalankan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan yang berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di Indonesia telah mengakui pentingnya memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada narapidana dan mendorong pembentukan lapas untuk tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada memperburuk kondisi dan perilaku narapidana. Dukungan dan peran masyarakat sangat penting untuk memperbaiki kondisi lapas di Indonesia. Bagi narapidana yang akan kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman, masyarakat harus mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan memberikan dukungan moral dan psikologis. Itu dia tadi mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pidana mati. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana yang mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukum atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Ruslan Saleh mengatakan pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Dalam pidana mati tentunya terdapat pandangan pro dan kontra. Dalam pandangan pro yaitu yang dikatakan oleh Lombroso dan Garofalo membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan serta pendapat H.G. Rambonet mengatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Serta ada juga pandangan kontra mengenai pidana mati seperti yang disampaikan oleh Beccaria yang menantang pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial karena hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Dan pendapat Ruslan Saleh mengemukakan bahwa orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara yang beradab yang menghapuskan pidana mati. Keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkan pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas keliruan atau keterangan-keterangan yang tidak benar atau keliru. Ketentuan pada pidana mati dalam KUHP baru yaitu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 mengatur pidana mati diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pidana mati dalam KUHP baru tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan yang pertama yaitu penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Tata cara pelaksanaan hukuman mati. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal, yaitu dalam pasal 11. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh Algojo ditempatkan
penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Terkait pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati juga ada dalam ketentuan pasal 4 Perkapolri 12 tahun 2010 mengatur sejumlah tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan persiapan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengakhiran dan sebagainya. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab uh, memberitakan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sekian penjelasan saya terkait pidana mati dan kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.